Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Trisnawati, Magister Pendidikan, dosen program studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Spesialisasi saya mengajar pada mata kuliah kependidikan dan konsentrasi fisika, yang ini sesuai dengan kualifikasi saya, yaitu S2 Pendidikan Sains Konsentrasi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bidang pengajaran saya, yaitu pada mata kuliah termodinamika dengan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana mata kuliah termodinamika ini memiliki bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah termodinamika ini adalah mengkaji tentang konsep suhu dan kalor, teori dan hukum-hukum termodinamika, fenomena dalam perubahan dan perpindahan kalor, entropi, kemudian aplikasi termodinamika dan juga siklus Carnot. Sebagai salah satu mata kuliah teori yang ada di program studi pendidikan IPA, mata kuliah termodinamika ini memiliki kemampuan akhir yang diharapkan bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai fenomena yang ada di sekitarnya melalui penyelesaian permasalahan dengan analisis yang mendalam dari konsep suhu, kalor, dan termodinamika dari materi yang sudah dipelajarinya, dan kemudian mengkomunikasikannya dengan kinerja bermutu dan terstruktur. Adapun materi-materi pembelajarannya pada mata kuliah ini ada beberapa, yang ini terbagi dalam 14 kali pertemuan. Di antaranya materinya meliputi suhu dan kalor, sistem dan lingkungan termodinamika, besaran mikroskopis dan makroskopis dalam termodinamika, pengukuran suhu, asas Black, pemuaian, perubahan wujud, hukum-hukum termodinamika, entropi, konsep dan persamaan gas ideal, siklus Carnot dan reversibilitas, serta yang terakhir adalah prinsip-prinsip termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alat yang dikaji prinsip-prinsipnya, yaitu termos, kendaraan bermotor, refrigerator, dan juga AC. Sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah dengan pembelajaran online, di mana aktivitas pembelajarannya meliputi penggunaan pembelajaran dengan menggunakan video conference, yaitu menggunakan aplikasi Zoom, kemudian menggunakan Moodle yang ada di Universitas Tidar, yaitu Moodle Elita, yang dapat diakses melalui laman elita.untidar.ac.id. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini meliputi beberapa. Yang pertama, penyampaian materi dalam bentuk PowerPoint ataupun PDF materi. Selain itu, saya juga memberikan materi melalui rekaman video pembelajaran, dan juga ada tambahan dari referensi lain melalui link YouTube, dan juga referensi jurnal dan buku yang saya sertakan pada Moodle Universitas, yaitu Elita. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran di dalam setiap pertemuannya ada menggunakan model-model pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajarannya dilakukan diskusi dan juga menggunakan model pembelajaran cooperative learning, di mana diskusi itu dilakukan di setiap perkuliahan, baik melalui video conference maupun menggunakan Moodle Universitas. Selain itu, ada juga penugasan yang saya berikan, diantaranya studi kasus dan juga team-based project, di mana dua aspek ini memberikan kontribusi penilaian yang cukup tinggi pada mata kuliah termodinamika ini. Selain itu, ada umpan balik yang diberikan melalui kuis. Selain itu, ada latihan yang saya berikan, baik itu secara mandiri pada mahasiswa ataupun kelompok. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini, saya menggunakan kriteria penilaian untuk mata kuliah teori yang ada di Universitas Tidar, yaitu dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama, tugas terstruktur memiliki bobot 10%, yang ini dikontribusi dari keaktifan mahasiswa, kemudian kuis, tugas mandiri maupun tugas kelompok.
Kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang masing-masing memiliki bobot 20%. Dan yang terakhir adalah team based project dan juga case method yang memiliki bobot 50%. Total bobotnya ada 100%, yang ini nanti terkonversi dalam nilai akhir yang diberikan pada mahasiswa. Demikian penjelasan saya terkait dengan bidang pengajaran yang saya lakukan, salah satunya pada mata kuliah termodinamika, dan selanjutnya saya akan menunjukkan rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan termodinamika sesuai dengan rancangan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan suhu dan kalor. Ini teman-teman sudah cukup banyak yang hadir ya. Baik, konsep suhu dan kalor erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pada tujuan pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan analisis konsep suhu, kemudian menganalisis konsep kalor, membedakan konsep suhu dan konsep kalor karena memang keduanya berkaitan erat. Kemudian yang terakhir adalah memberikan contoh terkait dengan konsep suhu dan kalor. Sebelum kita sampai pembahasan, saya akan menanyakan nih, pernahkah teman-teman itu minum es teh? Tidak harus es teh, es apa ya? Es campur mungkin? Pernah, Bu. Nah ya, sering ya, karena Magelang itu cukup panas, jadi kalau siang saya sendiri mungkin sering minum es teh. Nah, mungkin berkaitan dengan es teh itu atau es yang lainnya, pernahkah ketika teman-teman membuat es teh itu, nah di situ pernahkah terpikir bahwa di situ ada konsep suhu dan kalor? Mungkin belum ya. Nah, ternyata pada saat kita membuat es teh atau es yang lainnya itu terdapat konsep suhu dan kalor. Nah, keduanya ini berkaitan erat sehingga dalam satu fenomena membuat es teh itu tadi ada konsep suhu dan kalor. Nah, sekarang perbedaannya apa? Adakah yang sudah membaca terkait dengan konsep suhu dan kalor? Silakan. Ada yang bisa membedakan dari segelas es teh itu konsep suhu dan kalornya seperti apa? Mbak Nidia, mungkin silakan. Ya, yang menurut saya pada saat membuat es teh itu konsep suhu dan kalornya itu ya Bu, yang suhunya itu yang malah terasa di telapak tangan atau itunya menjadi dingin. Kalau kalornya itu perpindahannya si es batu sehingga membuat misal air yang semula nggak dingin itu karena mendapat perpindahan dari si es batunya lalu airnya menjadi dingin. Oke, perpindahan apa ini? Yang dibahas itu perpindahan apa? Perpindahan es batunya. Oke, terima kasih Mbak Nidia. Jadi tadi ada sedikit kata kunci yang disampaikan Mbak Nidia bahwa terkait dengan suhu itu menunjukkan dari masing-masing bendanya ya. Di situ ada campuran es dan juga air. Biasanya kalau membuat es teh kan seperti itu ya, es dan air teh. Kemudian kalornya ada perpindahan. Nah, perpindahan apa ini yang nanti perlu kita bahas lagi. Ini fakta bahwa ketika minum kopi dengan menggunakan cangkir kaleng itu adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Kira-kira kenapa? Karena nggak minum kopi panas dengan menggunakan cangkir yang terbuat dari aluminium. Pernah? Belum, Bu. Belum. Anak sekarang nggak pernah ya, pakainya kalau nggak plastik ya kaca gitu ya. Adakah yang pernah? Mbak Karlina tadi open mic. Belum pernah, Bu. Belum pernah. Oke, jadi ketika minum kopi dengan cangkir kaleng, itu kalengnya itu terasa panas. Nah, ini kaitannya dengan konsep perpindahan. Jadi, kalor dan suhu itu dalam termodinamika kita bahas berkaitan dengan derajat panas atau tingkat pergerakan partikel kalau nanti kita bahas di dalam molekulnya, di dalam tingkatan partikelnya. Kalau kalor itu berkaitan dengan perpindahannya. Mungkin saya tunjukkan lagi terkait contoh konsep suhu dan kalor. Di sini ada dua orang anak yang
duduk di sekitar api unggun. Mungkin teman-teman juga pernah ya ketika pramuka duduk di sekitar api unggun. Nah, di situ lama-kelamaan tubuh akan terasa hangat. Di sini karena apa? Apinya pindah ke tubuh kita? Kan tidak loh. Apinya nggak pindah. Tapi ada energi yang pindah ke tubuh kita. Energinya apa? Terasa hangat itu berarti dalam termodinamika itu disebut dengan energi kalor. Nah, ini nanti bisa kita lihat dalam tingkatan atomnya. Pembahasan kita bisa sampai pada tingkatan atom. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk berdiskusi di dalam kelompok untuk membedakan terkait dengan konsep suhu dan kalor. Tadi sudah saya tunjukkan beberapa fenomena yang berhubungan dengan konsep suhu dan kalor. Di situ ada konsep suhu dan kalor. Tadi sudah ada kata kuncinya sedikit bahwa suhu itu berkaitan dengan masing-masing partikelnya, masing-masing bendanya, temperatur masing-masing bendanya. Tapi kalau kalor berhubungan dengan perpindahan. Nah, perpindahan apa? Itu yang nanti silakan didiskusikan di dalam room. Silakan teman-teman masuk di dalam room sesuai dengan kelompoknya. Saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi terkait dengan konsep suhu dan kalor. Silakan sesuai dengan kelompoknya. Kelompok berapa ini? Kelompok 8. Kelompok 8 gimana terkait dengan konsep suhu? Sudah bisa dibedakan? Baik Bu, sudah Bu. Apa Mas? Kalau yang pemahaman saya dari diskusi tadi itu suhu itu nanti berkaitan dengan tingkat derajat panas dinginnya suatu benda, atau ketika misalkan suhu itu panas, kalau kita kaitkan dengan konsep molekul, itu molekulnya bergerak cepat sehingga menghasilkan panas. Kalau misalkan suhunya itu rendah atau dingin, itu molekulnya bergerak lebih lambat. Itu terkait dengan konsep suhu. Sementara konsep kalor itu berkaitan dengan perpindahan energi, yaitu energi panas ya. Jadi kalor itu perpindahan dari energi panas, begitu Bu. Perpindahan dari energi panasnya. Berarti dari mana perpindahannya? Dari yang rendah ke panas atau panas ke dingin? Baik Bu, kalau dalam termodinamika itu biasanya kalau itu berpindah dari tempat yang lebih panas ke yang lebih dingin untuk mencapai suatu keseimbangan termal, begitu Bu. Oke, ya itu tadi ya terkait dengan konsep suhu dan kalor. Jadi berbeda walaupun itu bisa terjadi pada satu fenomena yang sama. Oke, nanti silakan bisa disampaikan di room utama ya. Maaf Bu, saya boleh dimasukkan ke grup kecil lagi? Tadi saya keluar sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Ini sudah selesai Mas. Kita lanjutkan pembahasan di grup utama ya. Tadi teman-teman sudah berdiskusi di dalam room kecil terkait dengan perbedaan konsep suhu dan kalor. Adakah yang mau menyampaikan? Silahkan, perwakilan dari kelompok berapa? Perwakilan kelompok 1. Siapa? Silahkan. Masuk Bu, mungkin saya perwakilan dari kelompok 8. Oh ya, silahkan Mas Adi. Ya baik Bu, dari diskusi yang saya lakukan tadi untuk konsep suhu itu berkaitan dengan tingkat atau derajat panas dinginnya suatu benda. Nah ini kalau misalkan dikaitkan dengan gerak atom atau molekul, ketika suhunya itu tinggi, maka molekul bergerak dengan lebih cepat. Sementara kalau suhunya rendah, molekul bergerak dengan lebih lambat. Sementara itu terkait dengan konsep kalor itu adalah suatu proses perpindahan panas yang biasanya terjadi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah untuk mencapai suatu keseimbangan termal, begitu. Kalau suhu itu berkaitan dengan karakteristik dari partikel atau benda. Kemudian kalau kalor berhubungan dengan konsep interaksi ya, interaksi antar dua benda yang punya beda suhu. Ada yang lain? Silakan.
kan ukuran kuantitatif yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. Jadi kalau suhu itu bisa diukur. Sedangkan kalau merupakan energi panas yang berpindah ataupun mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah untuk mencapai keseimbangan termal. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Di sini ada tambahan lagi ya. Tadi kalau suhu, yang pertama karakteristik suatu benda, kemudian bisa diukur secara kuantitatif, kemudian kalor itu perpindahan energi, artinya ada interaksi antara dua buah benda, sampai kapan? Sampai ada kesetimbangan termal. Ya, bagus sekali ya hasil diskusinya. Saya coba menambahkan terkait dengan konsep suhu dan kalor yang nanti kita akan simpulkan bersama. Jadi suhu itu menunjukkan sesuatu. Nah, apa yang ditunjukkan oleh suhu? Jadi di dalam benda itu ada partikel-partikel penyusun benda. Nah, partikel penyusun benda ini kalau secara konsep pergerakan zat, partikel zat itu di dalamnya terdiri atas partikel-partikel yang bergerak. Nah, ketika partikel penyusun benda itu bergerak, maka di situ ketika gerak maka akan berhubungan dengan energi. Energi apa? Energi kinetik. Jadi suhu itu menunjukkan ukuran energi kinetik rata-rata dari suatu molekul. Jadi semakin besar pergerakannya atau semakin kencang gitu ya pergerakan partikelnya, maka energi kinetik rata-ratanya juga akan semakin besar. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Ardi, ketika semakin pergerakannya semakin besar, berarti suhunya, derajat panasnya akan semakin besar. Nah, artinya kalau kita membedakan antara dua buah benda yang suhunya berbeda, kalau suhunya lebih tinggi itu artinya energi kinetiknya di dalam benda tersebut semakin besar. Jadi kalau tadi contohnya membuat es teh, teh itu pergerakannya tehnya lebih hangat ya, suhunya lebih tinggi daripada es, maka pergerakan partikel teh itu lebih besar, lebih cepat dibandingkan es. Nah, ketika dicampurkan nanti akan ada interaksi. Jadi suhu itu bukan ukuran suatu kalor, karena tadi perlu dibedakan. Nah, ketika ada dua buah benda, di sini ada yang suhunya diukur ternyata 30 derajat Celcius, satunya 35 derajat Celcius, maka akan memberikan dampak yang berbeda loh. Yang 35 itu kalau dipegang akan terasa hangat dibandingkan yang 30. Tapi kalau misalnya seperti ini, gimana? Yang lebih hangat yang mana? Kalau kita pegang menggunakan tangan. Yang 30. Yang 30. Ya. Padahal tadi ketika yang atas itu lebih hangat yang 35. Nah, artinya apa? Artinya suhu itu akan relatif jika dibandingkan dengan derajat panas benda yang lainnya. Maka ketika kita mendeskripsikan atau mendefinisikan suhu suatu benda itu harus dinyatakan dengan kuantitatif. Jadi kalau secara kualitatif nanti akan sifatnya relatif, tapi kuantitatif maka akan pasti gitu ya. Sehingga ada alat yang bisa digunakan untuk mengukur suhu, yaitu apa? Pasti tahulah ya, termometer. Prinsipnya dari termometer itu terkait dengan konsep pemuaian zat di dalam termometernya. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam termometer itu kan pasti ada zat pengisinya toh. Yang warna merah itu raksa. Nah, di situ konsepnya bahwa raksa ketika didekatkan pada benda yang punya derajat panas tertentu,
derajat panas atau energi dari bendanya itu akan mengalir ke dalam raksanya, sehingga raksanya akan mengalami pemuaian. Tapi kalau misalnya lebih dingin, maka yang diukur itu lebih rendah, artinya kalor yang ada di dalam energi yang di dalam si raksa itu akan mengalir ke bendanya, sehingga akan terjadi aliran kalor dari termometer ke bendanya. Yang terjadi apa? Penurunan derajat panasnya, penurunan skalanya. Jadi nanti akan turun begitu. Nah, termometer itu kan ada isinya alkohol, ada yang merkuri. Nah, ini sama-sama untuk menerapkan prinsip pemuaian untuk mengukur suhu. Oke, jadi ini tadi ya, semakin hangat maka semakin banyak partikel yang bergerak, sehingga zat cairnya, zat pengisi termometernya itu akan mengembang. Jadi airnya, zat pengisinya itu naik di tabung kapiler, sehingga menunjukkan kenaikan skala pipa kapilernya. Nah, pengisi termometer itu lebih banyak menggunakan cair. Kira-kira kenapa? Kenapa kalau termometer cair itu mengukur hanya rentangan tertentu? Karena apa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Mungkin kalau sumuan saya, karena ketika sudah melewati batas tertentu, air itu dapat berubah fasanya, dapat menguap ataupun membeku begitu, Bu. Oh ya, jadi ketika ada aliran kalor yang terjadi pada suatu benda itu sampai pada titik tertentu, nanti akan ada kondisi titik jenuhnya, sehingga di situ akan mengalami perubahan fase. Nah, ketika termometer yang berisi cair itu baik raksa ataupun alkohol itu digunakan untuk mengukur suhu tertentu, pada suhu tertentu itu akan mungkin membeku kalau rendah, jadi perubahan menjadi padat. Mungkin juga akan menguap kalau berubah pada suhu tinggi. Jadi ketika ada interaksi kalor atau perpindahan kalor di dalam zat tertentu, maka di situ akan digunakan untuk meningkatkan energi kinetiknya, tapi sampai titik tertentu saja, sampai batas namanya disebut titik perubahan fase ya. Nah, titik itu tergantung pada masing-masing zatnya. Kalau air itu pada 0 sampai 100. Kalau 0 maka dia sudah akan mengalami perubahan fase 0 derajat Celcius ya. Kalau 100 derajat Celcius maka dia akan mengalami perubahan fase berbentuk uap. Nah, karena keterbatasan ini maka ada beberapa termometer yang menggunakan logam. Nah, nanti kita akan bahas ini pada konsep pengukuran suhu. Ada beberapa termometer, jenis termometer. Ada juga yang digital. Nah, ini sudah lebih maju lagi karena menggunakan sensor begitu ya. Oke, ketika tadi kita bicara tentang es batu, maka kalau kita megang es batu itu lama-lama es batunya akan mencair. Nah, ini tadi berhubungan dengan konsep perpindahan energi. Tubuh kita terasa hangat. Jadi ketika kita memegang sesuatu benda, maka benda yang suhunya lebih rendah dari tangan kita, maka akan ada aliran energi kalor dari tangan kita ke es, dalam hal ini es ya. Jadi es menerima kalor. Nah, karena dia menerima kalornya digunakan untuk apa? Untuk
memperbanyak atau meningkatkan energi kinetik rata-rata partikel esnya. Sampai titik tertentu, es tersebut akan mencair. Nah, perpindahan energinya ini tadi ya, partikel tangan akan partikel di tangan kita akan bergerak lebih cepat daripada es batu, kemudian partikel di tangan itu akan menumbuk ke dalam partikel es batu sehingga menyebabkan partikel es batu bergerak jadi lebih cepat lagi. Ini kalau kita lihat secara mikroskopisnya. Jadi perpindahan energi kalornya seperti itu. Karena ada sentuhan tadi ya, karena ada sentuhan, ada interaksi, maka energi kinetiknya diberikan, kelebihan energi kinetiknya diberikan kepada es batu, sehingga akan bervibrasi, ikut bergerak lebih cepat. Nah, bergerak lebih cepatnya ini yang terdeteksi ke kita sebagai suhu kalau kita ukur dengan menggunakan termometer. Nah, perpindahan energinya tadi yang disebut dengan kalor. Jadi bisa dipahami ya bahwa konsep suhu tadi dimiliki oleh masing-masing benda, kemudian menjadi karakteristik dari benda tertentu yang itu menunjukkan energi kinetik rata-rata partikel di dalam benda itu, artinya menunjukkan pergerakan partikelnya. Nah, ketika ada interaksi antara dua buah benda yang punya perbedaan suhu, maka di situ akan terjadi perpindahan energi panas. Dari mana? Dari yang benda suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita bahas di termodinamika itu ada hukum termodinamika. Jadi aliran kalor itu harus selalu dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Bisa nggak kalau misalnya kebalikannya? Bisa, tapi kita harus menambahkan konsep lagi bahwa di situ ada usaha yang diberikan gitu. Tapi secara alamiah, kalor itu selalu berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Sampai kapan? Sampai terjadi kesetimbangan. Kesetimbangan apa? Karena tadi berhubungan dengan suhu, maka sampai terjadi kesetimbangan termal. Baik, sampai di sini ada yang mau menanggapi atau bertanya, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada artinya paham semua ya. Semoga kalau tidak ada berarti paham semua, bukan malah pusing semua. Gitu. Tidak ada, kalau tidak ada saya beri tugas untuk materi pertemuan berikutnya. Silakan meresum terkait hubungan antara suhu dan kalor dengan menunjukkan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Kalau tadi sudah saya berikan contoh terkait dengan konsep pembuatan es batu, es campur. Itu ada perpindahan energi dari air tehnya ke es yang punya derajat berbeda, derajat panas yang berbeda, sampai keduanya setimbang. Biasanya diidentifikasi dengan apa? Esnya semuanya sudah mencair. Tapi kan belum tentu ya esnya mencair semua, tergantung jumlahnya. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan konsep asas Black. Selain menunjukkan hubungan antara temperatur dan kalor, menggunakan contoh-contoh, nanti dikaitkan juga jumlahnya gimana, gitu ya. Silakan nanti dikerjakan secara berkelompok. Ada diskusi lagi? Sudah ya. Jika sudah, saya cukupkan pertemuan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.